Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suhaji, dan dalam video ini akan kita ulas permainan Petar Trifunovic saat menghadapi Mikhail Tal pada turnamen Capablanca Memorial tahun 1963. Dalam permainan kali ini, Trifunovic berhasil mengalahkan Tal setelah bermain api dengan membiarkan petak lemah H tanpa perlindungan pada langkah ke-6. Dan keadaan ini dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh Trifunovic dengan terus menjaga inisiatif. Bagaimana serunya permainan di papan? Mari langsung saja kita simak bersama. Mikhail Tal mengawali permainan dengan pion E4 dan Petar Trifunovic menjawab pion E5. Lalu Mikhail Tal memilih lanjutan dengan pion F4 yang disebut gambit raja. Meskipun main lain dari posisi ini adalah pion pukul pion F4, namun Trifunovic memilih lanjutan pion D5 yang disebut Fauber counter gambit. Walaupun baru dua langkah, ada posisi kritikal di sini, yaitu masalah pion yang mana akan memukul pion hitam. Yang betul adalah pion E pukul pion D5, karena pion F pukul pion E5 adalah sebuah jebakan. Coba kita lihat sebentar bila pion F pukul pion E5. Maka bila hitam mengerti lanjutan posisi ini, bisa dibilang putih sudah kalah walaupun baru langkah ketiga. Lanjutan hitam yang tepat adalah menteri H4 skak. Bila putih melanjutkan dengan pion G3, maka menteri pukul pion E4 skak. Setelah menteri E2, menteri pukul benteng H1. Kita lihat putih sudah sangat unggul. Bila putih melanjutkan dengan raja E2, maka menteri juga pukul pion E4 skak. Setelah raja F2, gajah C5 skak. Pion D4, gajah pukul pion D4 skak. Raja G3, gajah pukul pion E5 skak. Raja F2, gajah D4 skak. Raja G3, menteri G6 skak. Ada tiga kemungkinan lanjutan putih di sini, yaitu raja ke H4, raja ke F3, atau ke F4. Mari kita lihat satu demi satu. Raja ke H4 akan direspon hitam dengan gajah F6 skak. Gajah G5, menteri pukul gajah G5 skakmat. Bila raja ke F3, maka menteri bisa ke F5 skak. Raja E2, menteri E4 skak. Raja ke E3 ataupun gajah menutup skak ke E3, maka menteri bisa menuju ke E3 skakmat. Bila raja ke F4, maka menteri F6 skak. Raja G3, gajah E5 skak. Gajah F4, menteri pukul gajah F4 juga skakmat. Kembali ke permainan. Maka di sini putih harus merespon dengan pion pukul pion D5. Demikian juga Mikhail Tal. Lalu hitam merespon dengan pion E4 dengan maksud menjaga peta F3 untuk menghambat perkembangan kuda putih yang memungkinkan menjaga peta lemah H4. Pion D3, kuda F6, pion pukul pion E4. Kuda pukul pion E4. Main lain dari posisi ini adalah pengembangan kuda ke F3 untuk menjaga peta H4 dari pendudukan menteri hitam. Namun putih memilih gajah E3. Sebuah langkah yang kadang juga terlihat dalam permainan, dan lanjutan ini juga pernah dimainkan Nicholson dengan sukses pada tahun 2008 saat menghadapi Sergei Karyakin pada turnamen catur cepat Kiev MRAP. Namun saat itu Karyakin merespon dengan pengembangan gajah ke D6. Dan dalam permainan ini, Trifunovic memilih memanfaatkan lajur H yang lemah dengan menteri H4 skak. Setelah pion G3, kuda pukul pion G3. Ancaman kuda terhadap benteng, serta pion terhadap benteng. Pion pukul kuda G3, menteri pukul benteng H1.
Hingga di sini kita lihat hitam sudah unggul kualitas. Dan permainan berlanjut dengan Menteri E2 mengontrol lajur E yang terdapat Raja Hitam, serta memantau peta G2 bila diperlukan gajah. Gajah B4 skak. Pengembangan gajah sekaligus melancarkan skak. Setelah putih menutup skak dengan pion C3, sekaligus menekan gajah, hitam mengamankan gajahnya ke D6. Lalu putih fianchetto gajahnya ke G2, sekaligus menekan menteri hitam yang menyusup di baris belakang. Menteri H6, gajah D4. Skak buka dengan menteri, sekaligus memberi tekanan di diagonal panjang peta gelap. Raja D8, kuda F3. Pengembangan kuda sekaligus memantau peta penting E5, karena ada potensi benteng ke E8 untuk mengemban menteri dan raja. Dan bila benteng ke E8, maka kuda E5 mematahkan pin sekaligus mengincar peta F7 untuk memberi garpuan terhadap raja dan menteri. Bila gajah pukul kuda E5, pion pukul gajah E5. Dengan begini putih masih bisa mengamankan menteri dari ancaman pin benteng hitam. Dan di sini permainan berlanjut dengan gajah G4. Pengembangan gajah sekaligus mengemban kuda terhadap menteri. Dan untuk mengantisipasi pengembangan benteng ke E8, mengingat kuda F3 sudah kena pin, putih menggeser menterinya ke F2. Benteng E8 skak. Setelah raja menghindar ke F1, hitam mengembangkan kudanya ke D7. Lalu putih mengembangkan kuda B-nya ke D2. Sebuah langkah natural agar bisa berkoordinasi dengan kuda satunya yang menduduki peta F3. Menteri G6, Raja G1. Menghindari ancaman taktik dengan menteri ke D3. Dan untuk mengamankan peta H2. Pion F6. Di sini, kuda ke C4, kemudian mempertimbangkan pukul gajah D6, atau mundur ke E3, yang lebih strategis juga bagus untuk dipertimbangkan. Namun putih memilih benteng C1, pion B6, pion B4. Menambah ruang sayap menteri serta untuk memperkuat kontrol terhadap peta-peta gelap. Pion A5 untuk merobek lajur A, agar benteng yang masih di peta aslinya A1 bisa lebih aktif. Kuda H4, menteri D3 untuk memantau peta E2 yang potensial untuk digunakan benteng hitam. Kuda D F3, benteng E2, garpuan terhadap menteri dan pion A2. Menteri F1, pion pukul pion B4, benteng D1. Menekan menteri yang memberi perlindungan benteng di E2. Namun untuk sementara hitam mengabaikan ancaman ini dan memilih ganti mengorbankan bentengnya untuk memukul gajah G2 skak. Pukul balik dengan menteri atau kuda tentu akan membuat peta D1 atau F3 jadi lemah. Maka putih terpaksa pukul balik benteng G2 dengan raja. Lalu hitam mengikut sertakan bentengnya yang masih di peta aslinya ke medan pertempuran kem putih dengan memukul pion A2 skak. Raja G1, menteri pukul menteri F1 skak. Kita lihat di sini hitam sudah unggul dengan adanya kelebihan 2 pion dan punya gajah sepasang. Dan sebenarnya, benteng pukul balik menteri F1 lebih layak dimainkan, sekaligus menghindar dari pin gajah hitam. Namun dalam permainan aslinya putih memilih raja pukul menteri F1. Dan setelah pion G5, putih menyerah. Bagi yang ingin analisa lebih lanjut bisa tetap di sini. Kita lihat di sini, pion hitam menekan kuda H4, yang juga punya tanggung jawab melindungi kuda F3. Yang kena pin gajah hitam. Dan bila putih mencoba memukul pion F5 dengan pion, maka pion F pukul balik pion G5, melanjutkan tekanan terhadap kuda H4. Bila kuda H4 menghindar, maka kuda F3 akan jatuh.
Dan bila kuda pukul pion G5, maka gajah pukul benteng D1. Tentu pertahanan putih benar-benar lumpuh. Demikianlah para pecinta catur, permainan yang menarik dari Petar Trifunovic saat menghadapi legendaris catur Mikhail Tal pada turnamen Capablanca Memorial tahun 1963. Seperti biasa, saya berharap video ini bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya, dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.